Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan pelajaran seni tari kelas 7. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah tari bersama Ibu Hera Tresna Jayanti dari SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Sebelum kita masuk ke materi sejarah tari, kita harus tahu dulu apa itu seni tari. Seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak sebagai media dalam mengungkapkan ekspresi jiwa penciptaannya. Definisi tari menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dan ritmis, sesuai irama musik. Untuk mengemukakan perkembangan seni tari di Indonesia, maka sejarah tari dapat diklasifikasikan berdasarkan periodisasi sejarah di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, zaman prasejarah, yang kedua, zaman Hindu-Buddha, yang ketiga, zaman Islam, yang keempat, zaman kolonial, yang kelima, zaman kemerdekaan, dan yang keenam, zaman pasca kemerdekaan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai sejarah tari zaman prasejarah. Pada zaman ini, bentuk gerak tari sangat sederhana, hanya berupa hentakan kaki dan gerak tangan yang menimbulkan ritme pada peralatan yang dibawanya, dengan menirukan gerak binatang ataupun alam sekitarnya. Iringan yang digunakan sangat sederhana, monoton, hanya berupa tepuk tangan ataupun nyanyian. Bentuk penyajian pada umumnya dilakukan secara kolektif dengan komposisi melingkar menghadap ke dalam. Pada zaman ini, tari biasanya digunakan sebagai tari upacara, yang mana dalam upacara tersebut ada tujuan dan maksud tertentu yang melatar belakanginya. Maka, pada umumnya bersifat sakral, magis, dan dipengaruhi adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua, sejarah tari zaman Hindu-Buddha. Pada zaman ini, seni tari banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India. Pada masa sejarah tepatnya, setelah masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha, perkembangan tari di Indonesia juga mengalami peningkatan. Selain digunakan sebagai metode pemujaan, biasanya tarian pada masa Hindu-Buddha juga kerap disajikan dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Adapun contoh tarian pada masa kebudayaan Hindu-Buddha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tari topeng Panji, yang kedua, tari wayang wong, yang ketiga, sendra tari Ramayana, yang keempat, sendra tari Mahabharata. Yang ketiga, sejarah tari zaman Islam. Pada masa masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, perkembangan seni tari memang sedikit banyak mengalami perubahan, meskipun tidak secara signifikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ajaran Islam berkembang secara santun dan pelan tapi pasti. Demikian pula para ulama dalam mendekati para seniman tari. Meskipun pada ajaran Islam, tarian tidak dikenal sebagai ajaran agama, namun dalam usaha memperkenalkan Islam pada masyarakat Nusantara, para seniman perlahan mengganti kisah cerita yang terdapat pada berbagai jenis tarian menjadi kisah Islami. Ajaran agama Islam kerap pula diselipkan dalam pertunjukan tari di berbagai daerah. Selain hal tersebut di atas, pada masa Islam, kostum dan busana yang dikenakan oleh penari perlahan dimodifikasi agar lebih tertutup dan meminimalisir tampaknya aurat pada penarinya. Sebagian lagi, syair dan musik pengiring ada pula yang diganti lebih Islami. Adapun contoh tarian pada masa perkembangan Islam di Indonesia adalah tari saman dan tari zapin. Kedua tari tersebut merupakan jenis tarian yang mengalami beberapa perubahan dalam pertunjukannya, seperti alat musik pengiring yang diganti dengan alat musik khas Persia seperti rebana. Syair yang terdapat dalam lagu pengiring juga ada yang dikolaborasikan menggunakan syair dalam bahasa Arab. Yang keempat, sejarah tari zaman kolonial atau penjajahan.
Seni tari yang berkembang pada zaman penjajahan memiliki peranan yang sama seperti tari yang ada pada zaman sekarang. Pada zaman ini, tari memiliki berbagai fungsi antara lain tari upacara, tari hiburan, tari pertunjukan. Tari yang diciptakan oleh penata tari dan bangsawan antara lain tari bedaya, serimpi, beksan, wireng, dan drama tari atau sendra tari. Pada zaman feodal atau penjajahan juga banyak muncul tari yang bertemakan kepahlawanan atau heroik, antara lain tari pejuang, bandayuda, prawiroguna, keprajuritan. Yang kelima, sejarah tari zaman kemerdekaan. Perkembangan tari di zaman kemerdekaan tidak terlepas dari semangat juang para senimannya. Semangat juang dan semangat kemerdekaan ikut tercermin dalam karya-karya tari yang diciptakan di zaman itu. Seperti tari remo yang menceritakan kisah perjuangan seorang pangeran dalam sebuah medan pertempuran. Di era ini, tari-tari istana yang pada awalnya hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan mulai disebarluaskan keluar lingkungan istana, sehingga bermunculan sebagai pertunjukan tari yang memiliki kebebasan dalam berekspresi, karena tidak terikat dengan aturan baku seperti pada tari-tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana. Banyak seniman yang mulai berkreasi dan menciptakan karya tari sebagai identitas budaya bangsa. Yang keenam, sejarah tari zaman pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, seni tari dalam masyarakat mulai difungsikan kembali. Tarian untuk upacara adat dan upacara keagamaan kembali hidup dan berkembang. Tarian sebagai hiburan juga memegang peran yang cukup besar dalam masyarakat. Seni tari benar-benar mengalami kemajuan pesat. Bahkan, berdiri sekolah-sekolah seni sehingga semakin banyak bermunculan tari-tarian baru. Koreografer-koreografer muda pun banyak bermunculan. Para koreografer yang ada pun selalu mencoba mewujudkan pembaruan nilai artistik dan bentuk tari. Hal ini sebagai upaya menambah perbendaharaan karya tari. Contoh-contoh tari kreasi yang baru diciptakan yaitu yang pertama, tari kreasi baru karya seniman dari Bali, misalnya tari Belibis. Dan yang kedua, tari kreasi baru karya seniman dari Yogyakarta, misalnya tari Wira Pertiwi. Yang ketiga, tari kreasi baru karya seniman dari Kalimantan, misalnya tari Kenjet Lasan. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai sejarah tari. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.